Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Miftah Nur Arizal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Universitas Siber Asia semester genap 2025-2026, mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan dosennya yaitu Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah sistem penyimpanan password ataupun sebuah simple password manager menggunakan bahasa pemrograman Flutter dan juga beberapa teknologi untuk mendukung penyimpanan password. Oke. Next. Sebelum kita lanjut ke pembahasan password, berikut saya akan menjelaskan tentang sedikit latar belakang masalah yang dihadapi. Yang pertama, dikarenakan pertumbuhan layanan digital menuntut manajemen banyak memiliki kredensial ataupun password yang unik. Hal ini menciptakan tantangan signifikan bagi pengguna dalam menyeimbangkan layak keamanan dan kenyamanan. Beberapa tantangannya yaitu seperti tantangan kognitif, yaitu cukup mustahil bagi manusia untuk mengingat banyak sekali sandi yang kuat dan acak secara manual. Lalu kemudian resiko keamanan, penggunaan kembali kata sandi ataupun password reuse adalah praktik yang umum terjadi dan hal ini menciptakan celah keamanan yang serius. Dan yang terakhir adalah kebutuhan privasi diperlukan solusi yang aman dan menjaga kendali penuh penggunaan atas data mereka tanpa bergantung pada pihak ketiga. Dengan memiliki sistem sederhana ini, kita tidak perlu pihak ketiga untuk menyimpankan password untuk kita yang mana tentunya walaupun keamanan yang dimiliki pihak ketiga sangat kuat, tidak mustahil juga ada kerentanan yang terjadi di sana. Selanjutnya, proyek ini berfokus kepada 3 aspek utama, yaitu apa yang dibuat, Yang kedua adalah fungsi utama dari aplikasinya serta teknologi apa yang diterapkan. Yang pertama, apa yang dibuat, kita atau saya pribadi mencoba untuk membuat pengelola kata sandi lintas platform baik dari Android untuk sekarang maupun Windows. Fungsi utamanya adalah menyimpan atau mengamankan dan menghasilkan kata sandi secara unik yang bersifat lokal untuk mengatasi masalah penggunaan ulang kata sandi. Selain itu juga teknologi yang diterapkan, kita menggunakan bahasa pemrograman Flutter yang menggunakan aplikasi Flutter, menggunakan bahasa pemrograman Dart, dan juga kita menggunakan jenis kriptografi modern yaitu crypto service Dart, dan juga dikarenakan ini adalah sistem penyimpanan password sederhana, saya memutuskan untuk menggunakan JSON hanya menggunakan JSON sebagai enkripsi lokal. Next. Oke, baik. Izinkan saya menjalankan simulasi aplikasinya. Oke. Kita akan langsung jalankan menggunakan sintaks untuk menjalankan Flutter, yaitu Flutter run d Windows. Menunggu waktu beberapa saat ketika pertama kali menjalankan. Oke, di sini bisa dilihat bahwa password ataupun password manager SIMPAS ini sudah masuk ke homepage Di sini selamat datang di SIMPAS. Buat master password untuk mengunci berangkas Anda. Oke. Sekarang saya akan mencoba membuat master password. Di sini saya gunakan password yang bisa saya hafal juga karena ini master password ini adalah password untuk membuka aplikasi SIMPAS. Jadi ini juga cukup penting, jangan sampai
kita lupa ya password ini, bisa untuk dicatat, disimpan pribadi, yang pastikan sangat-sangat unik. Misal saya akan gunakan ini saja, Unsia ya 2026 terbaik. Oke, kita gunakan juga password yang sama, Unsia 2026 terbaik. Oke, nah setelah ini kita akan buat berangkas. Ini cukup kuat juga ya, dilihat di sini. Oke, sekarang kita sudah masuk di sini. Ya. Kita bisa melihat di sini ada pencarian judul ataupun username ataupun situs. Ada juga di sini untuk mengunci berangkas, ini seperti lock screen. Kemudian juga ada daftar yang masih kosong ya, belum ada password tersimpan. Oke, kita akan mulai. Klik tambah. Nah, misal kita akan memasukkan jenis ataupun password berdasarkan aplikasi. Misal yang mudah, di sini saya akan pakai Gmail, ya Gmail utama, misal saya namain. Kemudian username-nya saya namain Unsia 123 Unsia 2026, misal @gmail.com. Nah, kita bisa gunakan password acak ya. Di sini sudah ada random sistem ataupun ya fitur untuk melakukan acak password. Selain di sini ya, kita juga bisa menentukan menggunakan generator password. Misal ada berapa panjangnya gitu kan. Misal 8 ya, terus kita bisa klik buat. Nah, akan menciptakan 8 karakter password yang mana mereka unik ya, alfanumerik A sampai Z, angka dan juga menggunakan simbol. Sebenarnya lebih baik, lebih banyak ya. Panjang passwordnya lebih panjang pasti akan lebih kuat. Mulai misal seperti ini. Oke, ini passwordnya 16 huruf. Nah, kita juga bisa namain. Ini untuk password apa? Misal untuk gmail.com ya. Pastikan juga ini adalah sebuah situs URL. Nah, ini berarti kita bisa menyimpan catatan, mungkin password kampus ya. Setelah itu kita simpan. Oke. Nah, di sini kita bisa menyimpan data password yang kita sudah buat ya. Tentunya ini harus sesuai dengan password aplikasinya ya. Bisa kita buat satu lagi untuk Instagram, misal ya, Instagram Unsia. Masukkan username yang sama kebetulan tadi, Unsia 2026 @gmail.com ya, kita gunakan acak juga ya, mungkin 16 ya, akan langsung acak 16 angka ya, sudah dibuat. Oke. Setelah itu kita masukkan di sini instagram.com. Jangan lupa juga kita tambahin catatan Instagram kampus. Oke. Setelah itu kita bisa simpan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 password yang sudah diciptakan oleh aplikasi ini, yang mana kita akan bisa simpan secara lokal. Jadi ketika kita akan masuk ke situs-situs seperti misal Gmail ataupun Instagram, yang mana kita akan ya kita perlu password yang kuat, kita bisa membuka aplikasi Simpas ini ya. Untuk sementara kita masih jalankan ini di Windows, dan kedepannya ya bisa saja menjadi sebuah aplikasi Android ya, ataupun bahkan iPhone, karena kita menggunakan Flutter yang mana sifatnya punya kemampuan untuk cross platform. Oke. Nah, bisa di sini bisa dilihat ada fitur melihat password, ada melihat copy, salin password, yang mana di sini akan terhapus 30 detik di dalam clipboard ya. Jadi si clipboard ini hanya menyimpan 30 detik ataupun kita bisa hapus. Ya, hapus seandainya passwordnya sudah tidak digunakan ataupun kita ganti. Kita bisa hapus. Misal contoh kita hapus Instagram Unsia ini ya. Sudah sukses hapus, tersisa 1.
Kita juga bisa mengunci berangkas seperti ini. Nah, dia akan meminta password yang master tadi. Tadi kita namain Unsia 2026 terbaik. Oke, tidak bisa masuk lagi. Oke, baik. Nah, seandainya kita ingin melihat di mana password yang sudah kita simpan, ya, database-nya itu dalam bentuk JSON. Karena ini lebih mudah, saya sengaja tidak memilih database yang berat, ya, karena memang diperlukan cukup sederhana. Tapi kita buktikan bahwa ini cukup aman, oke? Di mana lokasinya kita bisa melihat ya di tentang ini. Dan ketika masuk ke sini kita bisa lihat lokasi file vault-nya ada di sebuah dokumen ya. Kita bisa copy ke sini ya. Kemudian kita bisa lihat buka filenya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada aplikasi yang sudah tersimpan, yaitu ada Gmail utama, ya, di sini Gmail utama username yang tadi yang Unsia 2026 dan passwordnya sudah berubah ya setelah melakukan disimpan di sini ya. Jadi tidak akan bisa dibaca ulang. Karena tidak tadi sudah menentukan bahwa passwordnya itu ada 16 digit. Nah, sekarang sudah lebih dari 16 digit karena ini sudah tersimpan di database. Ya, walaupun kita bisa melihat tapi kita tidak tahu apa password sebenarnya dan ini tidak bisa di rollback ya. Oke. Selanjutnya kembali ke presentasi. Nah, di sini apa saja sih yang sudah kita ataupun yang saya buat? Yang kita buat yang pertama ada terutama ada 4 lapis ya, yang semua masing-masingnya terisolasi. Yang pertama antarmuka UI yang dibangun dengan komponen Material 3 yang responsif. Ya, Material 3 ini yang digunakan oleh Google ya, aplikasi-aplikasi Google. Selain itu juga kita membuat manajemen state atau provider. Ya, ini adalah salah satu pendekatan resmi Flutter ya, Flutter untuk menghubungkan layar dengan data. Nah, yang ketiga ini yang paling penting yaitu logika kriptografi terpusat pada cryptoservice.dart. Memisahkan fungsi keamanan agar mudah diuji atau testable secara independen. Selain itu juga dikarenakan ini hanya proyek sederhana, kita transformasikan datanya yang terinskripsi ke dalam format berkas JSON. Sintesis kriptografi di sini perlakuan berbeda untuk data berbeda ya. Untuk master password ini kita menggunakan hashing ataupun searah ya. Algoritmanya menggunakan beberapa teknologi seperti PBKDF2 ya. Ya, alasannya kenapa memilih teknologi ini karena aplikasi hanya perlu memverifikasi kebenaran tanpa pernah menyimpan kata sandi asli, menahan serangan tebak-menebak ataupun brute force. Selain itu juga untuk data entry, untuk password yang disimpan, kita menggunakan metode enkripsi. Algoritmanya menggunakan AES256. Aplikasi wajib menampilkan kembali kata sandi kepada pengguna. Mode GCM menjamin kerahasiaan sekaligus autentikasi data. Nah, untuk data entry memang passwordnya memang harus bisa dilihat ulang karena berfungsi sebagai password manager ya. Beda dengan yang master password hanya sekali, kalau seandainya lupa ya sudah, kita harus reset ulang. Selain itu juga ada pertahanan lapis kedua yang dari aplikasi yang sudah kita bangun, yaitu keamanan di luar algoritma. Yang pertama adalah penguncian otomatis. Seperti tadi kita sudah setting ya. Kita setting di awal itu 3 menit tanpa interaksi dan ini masih berbentuk default ya. Kedepannya mungkin bisa disesuaikan di aplikasi untuk bisa mengunci lebih cepat, misal 1 menit ataupun 30 detik ya. Selain itu juga keamanan lainnya adalah sanitasi papan klip. Ketika password berhasil di-copy dan disimpan ke dalam clipboard, secara otomatis selama 30 detik akan menghilang ya passwordnya itu. Selain itu juga data ditulis ke temporary file lalu diubah namanya, mencegah korupsi data JSON jika aplikasi berhenti mendadak. Nah, validasi kualitas dan spesifikasi teknis. Ketika membuat ini kita sudah melakukan sedikit validasi. Ya, ada lebih dari 1503 baris kode yang ditulis, melintasi 10 berkas Dart dengan peringatan 0 ya, aman ya, linting issues-nya aman dari analisis statis Flutter. 100% lulus pengujian unit tes, 6 skenario kritis terverifikasi termasuk kegagalan deskripsi dengan kunci yang salah, dan juga terbukti inspeksi manual membuktikan berkas simpas vault.json hanya berisi teks acak, ciphertext, mustahil dibaca melalui editor teks standar. Oke, baik.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.